warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas sahabat mahasiswa. Kita kembali lagi dalam sesi kedua materi pengayaan membaca intensif dan membaca ekstensif. Pada materi kali ini akan saya jelaskan beberapa materi pokok mengenai membaca intensif dan membaca ekstensif. Yang pertama kita mulai dari membaca intensif dan membaca ekstensif. Pada bagian ini, membaca intensif berarti upaya untuk memperoleh informasi secara rinci atau mendetail. Jadi membaca intens, membaca intensif untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail. Sedangkan membaca ekstensif bertujuan untuk memperoleh materi secara ekstern, secara umum, secara lebih luas. Jika intens untuk memperoleh materi secara lebih rinci, maka ekstens bertujuan untuk memperoleh materi atau informasi secara umum. Kemampuan untuk memahami suatu teks. Yang pertama melalui kemampuan dasar dan yang kedua menggunakan kemampuan khusus. Kemampuan dasar ini meliputi pemahaman terhadap kata dan maknanya. Yang kedua memahami secara kalimat. Yang ketiga memahami secara paragraf dan yang terakhir secara keseluruhan dari teks tersebut. Jadi untuk dasarnya teman-teman harus bisa memahami dulu makna katanya seperti apa, kalimatnya seperti apa, paragrafnya seperti apa, kemudian seluruhnya dibaca dan dipahami. Nah, untuk itu memerlukan waktu tersendiri. Nah, selanjutnya ada kemampuan membaca secara ekstensif atau membaca secara khusus. Tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi secara faktual dari teks tersebut. Langkah-langkahnya, pertama, memperoleh informasinya secara faktual. Kemudian mengorganisasikan teksnya, mengevaluasi teksnya, mengkoordinasikannya, kemudian mengapresiasi teks tersebut menjadi bacaan terstruktur. Membaca intensif ada 4 cara atau 4 teknik yang biasa digunakan untuk membaca intensif. Yang pertama menggunakan metode SQ3R, menggunakan metode SQ4R, metode PQRST, juga metode KLWH. Masing-masing metode ini sudah dijelaskan dalam buku materi pokok. Teman-teman bisa memperhatikan, bisa dibaca lagi. Untuk materi SQ3R itu terdiri dari apa saja, mulai dari survei, question, read, recite, dan review. Kemudian metode KLWH itu mulai dari apa aja, itu teman-teman bisa melihat langsung dari buku materi pokok serta PowerPoint yang sudah saya lampirkan tautannya pada materi e-learning ini. Teman-teman mempelajari materi tentang membaca intensif, teman-teman juga harus tahu dalam membaca ekstensif itu ada teknik-teknik tertentu. Yang pertama yang biasa dilakukan menggunakan teknik baca lompat atau skipping. Hal ini dilakukan dengan cara melompati bagian tertentu untuk memperoleh informasi tertentu. Jadi ketika seseorang ingin membaca bagian-bagian tertentu, dia bebas untuk melakukan lompat baca ke bagian tersebut. Yang kedua, baca pilih atau selecting dengan cara memilih bagian dari suatu bacaan atau buku yang berisi informasi yang dibutuhkan dan tidak harus membaca keseluruhan buku tersebut. Misal nih, dalam literatur teman-teman ingin mencari ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, teman-teman bisa langsung lompat baca ke bagian ciri-ciri tersebut. Kemudian yang ketiga ada teknik baca tetap atau scanning. Pada bagian ini teman-teman membaca sekilas dan cepat namun teliti terhadap secara keseluruhan teks tersebut. Jadi teman-teman membaca secara keseluruhan namun dengan teliti, dengan cepat, dengan timing yang tepat, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan teknik baca layap atau skimming dengan cara membaca sekilas atau bacaan buku secara menyeluruh untuk mengetahui gambaran secara umum dari bacaan tersebut, misalnya untuk mencari topik bacaan, mencari gagasan utama, mencari informasi pokok. Lah itu teman-teman bisa menggunakan teknik baca layap atau skimming. Ini saya menggunakan materi dari ruangguru.com, kemudian dosenpendidikan.co.id, juga buku literatur lainnya yang saya rasa sesuai dengan materi teman-teman dan belum ada pada BMP atau buku materi pokoknya. Jadi ini untuk melengkapi materi saja. Teman, karena sudah memperhatikan pengayaan atau tambahan materi yang sudah saya berikan, semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk mengikuti perkuliahan dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan pada sesi diskusi serta melakukan presensi pada sesi kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.